Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sektor 36 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada tahun 2025 di Delhi telah terjadi sebuah kasus hilangnya anak kecil dan para gadis yang telah menggemparkan orang-orang. Di mana seorang pria temperamental bernama Prem yang merupakan pelaku dari hilangnya anak-anak tersebut. Prem secara brutal telah memotong anak-anak serta gadis yang telah ia culik, yang telah membuatnya bahagia dikarenakan istri dan anaknya telah meninggalkannya pergi sangat jauh dan tidak memberikan kabar sama sekali. Alhasil, Prem pun selalu melampiaskan perasaan stresnya kepada mereka semua dan telah menjadi hiburan ketika Prem sedang jenuh. Prem tidak memikirkan penderitaan orang lain karena yang paling penting adalah kebahagiaan dirinya yang selalu dirundung kegelisahan serta kejenuhan. Beruntungnya sampai saat ini, orang-orang dan kepolisian tidak tahu mengenai Prem yang menjadi pelakunya. Dan kini Prem seringkali meluncurkan aksinya selalu di malam hari. Di sebuah kantor kepolisian, terlihat seorang polisi korup bernama Ramcharan telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghadapi pembunuhan yang berantai yang telah dilakukan oleh Basi. Yang di saat itu Charan telah memberikan peraturan baru bahwasanya orang tua dan para anak yang hilang harus membayar jikalau anak mereka ingin ditemukan. Yang di saat itu pula terdapat seorang ayah dari seorang anak mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan putrinya yang hilang. Pria tersebut telah kehilangan putrinya 2 hari yang lalu dan merasa tidak kuat menahan rasa khawatir terhadap putri tercintanya. Pria tersebut kemudian memohon-mohon kepada Charan untuk menemukan putri secepat mungkin, di mana pria tersebut akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Charan dan asalkan putrinya itu bisa ditemukan. Seketika Charan langsung menanggapi pria tersebut dengan sangat bahagia dengan mengatakan bahwa ia akan secepat mungkin menemukan putrinya, sedangkan pria tersebut juga harus mengirimkan uang secepat mungkin. Akhirnya pria tersebut merasa lega karena dirinya telah mendapat respon dari Charan walaupun harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Di samping itu pula, Charan telah menyelidiki kasus mengenai hilangnya anak-anak kecil yang semakin merajalela. Yang pada saat itu, Charan yang dibantu oleh Vali dan Sugyup telah mendapat sebuah tangan anak kecil yang telah ditemukan oleh seorang anak laki-laki bernama Ali. Di mana Ali yang menemukan di sebuah saluran air yang ternyata berasal dari kediamannya Prem. Charan kemudian mencurigai Prem karena di saat penyelidikannya, Prem telah memperhatikannya dari kejauhan. Tetapi Charan belum memastikan bahwa Premlah yang menjadi pelaku utamanya. Karena belum menemukan satu bukti yang memang menunjukkan bahwa Premlah pelakunya. Yang kemudian Charan memberikan sebuah uang sebagai penghargaan kepada Ali yang telah membantu Charan untuk menyelidiki kasus hilangnya anak-anak. Sementara itu Prem telah memperhatikan Ali yang kemungkinan besar menjadi mangsa yang selanjutnya. Di malam harinya Ali diperintahkan oleh ibunya untuk pergi ke kedai untuk membeli sebuah telur. Ketika di pertengahan jalan, Prem langsung memikat Ali dengan menggunakan coklat. Lalu Prem langsung menculik Ali dengan cepat. Prem kemudian menyekap Ali di dalam rumahnya terlebih dahulu karena ia belum ingin melakukan eksekusi secara brutal. Karena di malam itu Prem nampak sedang bersedih dan masih memberikan waktu untuk Ali agar bisa bernafas sebelum nyawanya melayang. Prem yang kemudian menceritakan kisah hidupnya yang kini telah menjadi seorang yang sangat mengerikan. Di mana Prem adalah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara, kemudian diasuh oleh pamannya yang berprofesi
sebagai penjual daging. Naasnya, Prem tidak disayangi oleh pamannya dan telah ditempatkan di sebuah kandang bersama kambing-kambing milik pamannya. Dan di suatu saat Prem merasa sangat muak atas perlakuan pamannya yang sangat kejam terhadap Prem. Alhasil, Prem langsung membunuh pamannya di saat itu juga, yang kemudian memutilasi tubuh pamannya dengan sangat brutal. Kini Prem sudah sangat candu dengan kegiatan tersebut, karena di samping ia mendapatkan uang yang sangat banyak, di mana Prem telah menjual bagian organ dalam anak-anak kepada pihak rumah sakit. Sementara itu organ tubuh lainnya Prem telah dibuang di selokan air miliknya. Dan setelah itu, Prem kemudian menghempaskan Ali dengan sangat kuat hingga tewas. Ali. Di sisi lain, Inspektur Charan beserta keluarganya sedang menghadiri sebuah festival yang sangat meriah, di mana Charan berperan dalam teater festival tersebut karena terkenal dengan sandiwara yang sangat luar biasa. Sementara itu Prem sudah berada di sana untuk mencari mangsa-mangsa barunya, yang pada saat itu banyak sekali anak-anak kecil yang mengikuti festival tersebut dengan sangat meriah. Prem kemudian meluncurkan aksinya dengan menggunakan sebuah topeng agar tidak ada seorang pun yang mengenali wajah aslinya si Prem ini. Dan kemudian Prem telah menangkap putrinya Charan yaitu Devu yang pada saat itu sedang bermain dengan teman-temannya. Seketika Prem berlari membawa Devu yang sudah pingsan untuk keluar dari festival yang meriah tersebut. Naasnya penculikan Prem telah diketahui oleh Charan yang sedang mencari putri tercintanya dan menyadari kalau putrinya telah digendong oleh Prem. Sementara Prem terpaksa meninggalkan Devu di tempat agar memudahkannya untuk melarikan diri. Terlihat kejar-kejaran pun terjadi antara Prem dengan Charan yang belum mengetahui pasti wajah aslinya Prem. Namun pada saat itu, Charan kemudian gagal dalam menangkap Prem yang sangat lincah dan lihai yang kemudian berhasil kabur dari kejarannya Charan. Dan akhirnya Charan memutuskan untuk pergi ke sebuah klinik di mana putrinya dirawat. Sesampainya Charan di klinik, seketika Charan dimarahi oleh istrinya dan tidak boleh sama sekali menyentuh putrinya. Dikarenakan Charan telah mengkhianati para orang tua yang telah meminta tolong kepada Charan untuk mencari anak-anak mereka. Kini Charan juga tidak bisa menjaga putrinya dari penjahat yang hampir saja menculik putri kesayangannya itu. Sontak, Charan pun langsung tersadarkan mengenai ketamakannya dalam harta. Selain itu juga Charan telah menyalahgunakan profesinya yang kemudian telah merugikan orang lain. Kini Charan telah mendapat karma karena ulahnya yang sangat tidak wajar dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala polisi. Dan kemudian Charan pun memutuskan untuk meluruskan niatnya menjadi lebih baik lagi dan menuntaskan kasus hilangnya para anak-anak yang ada di kota itu. Well, we cannot say anything. Karena pada saat ini telah menjadi tanggung jawab seorang polisi untuk menangani itu semua. Keesokan harinya, Charan mengunjungi seorang pembisnis bernama Basi untuk menyelidiki kasus hilangnya seorang gadis bernama Chumki, di mana Chumki telah bekerja di sana sebagai sekretarisnya Basi yang ikut serta dalam bisnis yang telah didirikan lumayan lama. Basi kemudian mengatakan bahwa Chumki sudah selama 2 hari tidak bekerja. Sementara itu Prem yang bekerja di sana telah memberitahu ayahnya yaitu Tuan Ghosh mengenai Chumki yang tidak memberikan kabar sama sekali. Namun tiba-tiba saja Tuan Ghosh mendatangi kediamannya Basi dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Basi telah merusak harga diri putrinya, yang kini putrinya yaitu Chumki pasti telah melakukan bunuh diri karena merasa harga dirinya telah hilang dan tidak mungkin bisa dikembalikan. Sontak, Basi pun mencela tuduhan Tuan Ghosh yang mengatakan cerita yang sebenarnya. Basi kemudian menjelaskan semuanya di mana Chumki adalah seorang gadis sewaan yang selalu dijual oleh ayahnya sendiri agar bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Karena kehidupan Tuan Ghosh sangatlah miskin dan mengharuskan putrinya untuk bekerja seperti itu agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Seketika Charan pun merasa malu terhadap Basi atas tuduhannya yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Karena pada saat itu Charan langsung menelan laporan tersebut secara mentah-mentah tanpa mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Sementara itu Charan sedikit curiga dengan tingkah lakunya Prem yang sangat mencurigakan, di mana Prem seperti seakan-akan telah menjadi pelaku penculikan anak karena pada saat itu Prem telah mengingatkan Charan untuk menjaga putrinya dengan sangat baik, supaya putrinya tidak menjadi mangsa selanjutnya sang saikepet anak-anak yang sedang merajalela. Namun Charan tidak merasa takut apapun melainkan malah menghiraukan perkataannya Prem yang sangat aneh. Dan akhirnya Charan memutuskan untuk pergi dari sana kemudian melewati kasus tersebut dan menyelidiki kasus yang baru. Sesampainya Charan di kantor kepolisian, Charan langsung dihampiri oleh atasannya yaitu Inspektur Jawahar. Yang di saat itu Jawahar memerintahkan Charan agar menutup kasus mengenai hilangnya anak-anak. Di mana Jawahar sudah mengetahui kejadian tersebut, bahwasanya mereka semua tidaklah hilang dan tewas, melainkan mereka telah dijual oleh orang tua mereka. Karena di wilayah tersebut merata semua adalah orang yang tidak mampu dan dihasut oleh para penjahat agar menjual anak-anak mereka. Jawahar kemudian mengajak Charan untuk menyelesaikan kasus penculikan seorang anak laki-laki yang bernama Vinaan. Telah diculik oleh 2 orang bertopeng yang mengendarai sebuah motor. Akhirnya Charan pun mengikuti apa yang diinginkan oleh atasannya itu agar tidak dipecat dari pekerjaannya tersebut. Dalam masa penyelidikan, Charan telah mendapati seorang sopir bajai yang menjadi langganan Chumki. Terlihat Charan dan Patak menyiksanya agar pria tersebut mengakui semua kejahatan yang telah merugikan banyak orang. Seketika pria itu pun kemudian langsung mengatakan bahwa bukan dialah pelaku utamanya, melainkan Prem yang menjadi pelaku utamanya dalam semua kejadian hilangnya anak-anak di wilayah tersebut. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwasanya anak-anak tersebut telah dibunuh oleh Prem, lalu kemudian dimutilasi, diambil organ bagian dalam untuk dijual. Sontak Charan pun terkejut terhadap pengakuan sang sopir bajai itu, karena pada waktu itu Charan sempat sekali bertemu dengan Prem yang telah meremehkan Charan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya Charan kemudian mengurung pria tersebut di dalam sebuah sel tahanan. Kemudian Charan bergegas ke kantor polisi untuk menjelaskan mengenai pengakuan pria itu. Sesamanya Charan di sana, Charan seketika dibuat malu oleh atasannya yang terus-terusan menghina di hadapan seorang pembisnis sekaligus petugas polisi bernama Bupen. Yang pada saat itu Bupen juga sangat ingin tahu mengenai kasus yang sedang gempar di kota tersebut yang telah melibatkan anak-anak dan para gadis-gadis bocil. Sementara itu Charan masih sabar dalam menanggapi atasannya yang hanya mencela dan tidak pernah melakukan tugasnya dengan benar. Sehingga membuat Charan memiliki dendam yang tersembunyi terhadap atasannya yang ingin sekali Charan perlakukan dengan sangat buruk, agar atasannya merasakan penderitaan yang telah dialami oleh Charan. Yang kemudian Charan langsung menjelaskan semuanya kepada Bupen, lalu mengajaknya ke dalam penjara untuk mendengar lebih jelas mengenai pengakuan tersebut. Di saat mereka semua sudah sampai di penjara, Charan seketika terkejut setelah melihat sang sopir tidak berada di tempat di mana Charan telah disekap. Yang kemudian Charan pun langsung mencari-cari pria itu ke sekeliling penjara tersebut. Sementara Patak menghampiri Charan tanpa merasa bersalah sedikit pun dengan mengatakan bahwa ia tidak melihat bahwa pria itu telah kabur dari tempatnya. Sontak Charan pun marah besar karena rencana pertamanya telah dihancurkan oleh pihak yang lalai dalam menjaga pria tersebut. Padahal hanya tinggal 1 langkah lagi Charan bisa menjebak Prem yang terdakwa sebagai saikepet yang telah menculik anak-anak. Dan kini Charan sangat kebingungan untuk mencari cara agar ia bisa mendapat informasi mengenai Prem. Ketika kembali ke kantor kepolisian, Charan tidak menyangka bahwa orang-orang yang telah ia cari yaitu Prem telah mendatangi kantor polisi tanpa ada siapapun yang memanggilnya. Di saat itu Prem mengakui kesalahannya lalu meminta maaf kepada Charan bahwa di dalamnya itu ia telah sengaja ingin menculik putrinya karena stok anak-anak di markasnya sudah kosong dan belum juga mendapatkan para anak-anak yang berkeliaran. Selain itu juga Prem juga mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Chumki sang pelacur, di mana Prem membunuhnya dengan rasa hormat setelah harga dirinya dijatuhkan oleh Chumki secara tiba-tiba. Yang pada saat itu Chumki telah menghina Prem yang merupakan pembantu di kediaman Basi dan pastinya mendapatkan gaji yang sangat kecil.
Sedangkan Chumki adalah seorang pelacur yang sudah sangat jelas mendapat gaji yang sangat besar, bahkan sampai jutaan rupiah. Alhasil Prem pun langsung mencekik leher Chumki menggunakan kain sarinya hingga tewas. Sontak Charan pun tidak menyangka bahwa di balik Prem yang lugu terdapat kekejaman dan dendam di dalam hatinya. Dan kini Prem mengatakan bahwa ia telah memutilasi anggota tubuhnya yang kemudian ia bagi-bagikan kepada para hewan-hewan seperti anjing. Bahkan Prem juga pernah memakan dagingnya sama seperti Chumki yang telah ia mutilasi, lalu kemudian memakan sebagian dagingnya dan sebagian yang lainnya telah ia jual kepada farmasi. Prem terpaksa melakukan itu semua karena Chumki telah mengkhianati cintanya yang sangat tulus. Dan kini semua dendam yang terpendam telah terbalaskan dengan kematiannya Chumki. Setelah mendengar semua pengakuan dari Prem, seketika Charan langsung mencekik Prem dengan sangat kuat karena merasa tidak terima atas terbunuhnya anak-anak tersebut. Walaupun putrinya Charan tidak menjadi korban dalam pembunuhan itu, karena Charan tidak tega melihat tangis para orang tua yang telah kehilangan anak-anaknya. Selain itu juga Charan mengatakan bahwa Prem adalah pembunuh besar yang mempunyai hati seorang iblis yang hina. Sementara Prem tidak merasa malu ataupun bersalah setelah melakukan hal itu semua, melainkan Prem telah menganggap sebagai sebuah kesenangan walaupun orang lain telah menderita. Yang kemudian Charan langsung menjebloskan Prem ke dalam sebuah sel tahanan sembari menunggu keputusan dari pihak Departemen Kepolisian agar bisa menindaklanjuti kejahatan yang telah dilakukan Prem yang sangat mengerikan itu. Namun Prem merasa kesepian setelah berada di sel tahanan dan tidak bisa menghilangkan kejenuhannya lagi. Keesokan harinya, Charan beserta anggota polisinya mendatangi kediaman Prem dengan Prem sekaligus, yang pada saat itu pula mereka telah melakukan sebuah penggalian untuk menemukan jasadnya Chumki yang telah Prem kubur di dalam rumahnya sendiri. Alhasil Premlah sendiri yang turun tangan untuk menemukan jasad tersebut, yang akhirnya Prem pun berhasil mendapati tulang-tulang serta tas milik Chumki. Sontak kedua orang tua Chumki pun syok setelah melihat putrinya yang kini telah menjadi tulang-tulang yang sudah lapuk, sehingga membuat kedua orang tuanya Chumki menangis sangat histeris karena tidak bisa menerima keadaan yang sudah terjadi. Sementara itu tim petugas lainnya telah menemukan sekitar 25 tengkorak yang merupakan anak-anak yang menjadi korban, di mana mereka telah menemukan sebuah selokan yang telah mengalir dari kediamannya Prem, yang terlihat orang-orang di sana sedang melakukan sebuah demo untuk menghabisi Prem karena telah berani-beraninya membunuh anak-anak mereka semua. Dan beruntungnya aksi demo tersebut telah diamankan oleh kepolisian, yang kemudian Prem langsung dijebloskan ke dalam penjara karena semua bukti telah ditemukan. Selain itu juga Tuan Basi telah ditangkap karena menjadi perantara Prem untuk menjual organ-organ itu ke sebuah farmasi. Di saat kepolisian menginterogasi Tuan Basi, di sana Basi mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus penculikan ataupun pembunuhan anak-anak itu, di mana Basi pernah menyaksikan aksinya Prem dalam memutilasi tubuh anak-anak tersebut untuk memisahkan organ-organ yang akan dijual. Sementara itu kepolisian belum memastikan cerita tersebut karena Basi nampak tidak menceritakan semuanya yang ia ketahui. Yang kemudian Basi ditahan sementara agar kepolisian dapat mengumpulkan informasi mengenai Basi yang memang tidak bersalah. Sedangkan kini Prem masih berada di dalam penjara, namun ia nampak linglung, yang mungkin saja Prem telah menyadari mengenai kesalahannya yang lalu kecewa atas perbuatannya sendiri. Di sisi lain terlihat Charan masih belum merasa lega atas kesuksesan Charan dalam menyelesaikan kasus hilangnya anak-anak. Karena Charan masih merasa kasihan terhadap para orang tua yang saat ini telah kehilangan anak-anak mereka, yang pastinya adalah suatu hal yang sangat menyakitkan. Charan nampak kebingungan untuk mengatasinya karena ia tidak mempunyai pemikiran untuk mengatasi itu semua. Di samping itu juga Charan sangat menyesali setelah menjadi seorang polisi yang tamak serta korup agar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Sementara itu orang-orang yang di luar sana menderita begitu parah, bahkan ada yang melakukan bunuh diri karena merasa depresi. Seketika Charan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menuntaskan kasus tersebut hingga selesai, lalu mengembalikan senyuman orang-orang seperti dahulu lagi. Keesokan harinya Charan mendatangi kantor kepolisian untuk bertemu dengan Prem karena ada sesuatu yang akan ia tanyakan.
Charan kemudian menanyakan mengenai uang yang telah ia dapatkan setelah menjual sebagian organ tubuh kepada farmasi. Di mana pada saat penyelidikan Charan tidak menemukan sepeser uang pun di dalam rumahnya Prem, karena Charan akan menggunakan uang tersebut sebagai bukti di pengadilan. Selain itu juga Charan akan mengungkapkan mengenai perusahaan farmasi yang pastinya berjalan dengan sangat ilegal, yang mana semua itu sudah tentu melanggar aturan pemerintah dan harus segera dihentikan. Sementara itu juga Charan ingin membuat para orang tua para anak-anak yang menjadi korban yang saat ini mereka bersedih, dan membuat Charan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh Charan yang di waktu itu seharusnya memberikan mereka sebuah layanan yang sangat baik dan bukannya memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah itu Prem pun mengatakan bahwa ia telah mengirimkan semua uangnya kepada istri beserta anak-anaknya yang kini telah tinggal di sebuah perkampungan yang kumuh dan berkehidupan sangat miskin. Selain itu pula, Prem memerintahkan Charan untuk memutar sebuah CD yang telah disimpan oleh istrinya, di mana Charan akan menemukan sebuah bukti untuk menutup perusahaan farmasi yang dibuka secara ilegal. Seketika, Charan pun mengucapkan banyak ribuan terima kasih karena Prem telah banyak membantunya. Dan setelah itu Charan langsung bergegas ke lokasi di mana istrinya Prem tinggal. Sesamanya Charan di sana, Charan langsung menghampiri istrinya Prem yaitu Jyoti, yang ternyata Jyoti memang berkehidupan miskin dan memilih hidup susah daripada harus hidup bersama Prem yang merupakan say kepet. Di samping itu Charan pun memutar sebuah CD milik Prem yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah rekaman video Prem dengan Chumki yang di waktu itu telah melakukan hubungan sebelum tragedi pembunuhan dimulai. Karena di waktu itu mereka berdua saling jatuh cinta dan tak lama dari itu Prem kemudian membunuh Chumki dengan sangat brutal. Seketika Jyoti bersedih karena tidak kuasa melihat suaminya yang telah berubah sangat drastis. Jyoti sebenarnya mengetahui maksud dan tujuan Prem, di mana ia ingin melampiaskan atas penderitaan yang telah ia alami. Yang pada waktu itu pamannya telah mempermalukan Prem dengan sangat mengenaskan. Jyoti memilih meninggalkan Prem karena di waktu itu putranya hampir ia bunuh, kemudian organ dalamnya ia ingin jual. Yang akhirnya Jyoti pun memilih untuk hidup berdua dengan putranya yang terkadang ia mendapat transferan uang dari Prem. Dan setelah itu pun Charan kemudian memutuskan untuk kembali karena ia telah mendapatkan informasi yang akan ia serahkan kepada jalur hukum. Ketika hendak pulang, Charan beruntungnya mendapat sebuah tumpangan dari beberapa seorang pria yang pada saat itu mereka kebetulan ingin pergi ke tujuan yang sama. Namun pada saat itu Charan mencurigai mereka dan seketika ia mengingat bahwasanya mereka lah agen farmasi itu. Yang kemudian Charan pun menyembunyikan identitas aslinya dari beberapa pria tersebut. Karena jikalau mereka mengetahui, maka Charan akan tewas dihabisi mereka itu. Dan tiba-tiba saja mereka langsung menyekap Charan lalu menggorok lehernya Charan hingga tewas. Yang ternyata mereka semua telah mengetahui identitas Charan dan di samping itu pula Charan telah membawa beberapa bukti yang nantinya akan diberikan kepada kuasa hukum untuk menangkap mereka semua. 6 bulan kemudian, terlihat 3 orang pasukannya Charan sedang berangan-angan seolah-olah Charan berada di sisinya. Di mana setelah kehilangan Charan, mereka hampir putus asa karena tidak bisa meneruskan pekerjaan mereka sebagai seorang kepolisian. Karena di saat itu masalah selalu saja menimpa mereka semua dan hanya Charanlah yang bisa menyelesaikan itu semua. Walaupun terdapat beberapa kesalahan. Sementara itu kasus hilangnya anak-anak serta para gadis telah terselesaikan berkat Charan yang berjuang keras. Walaupun harus mengorbankan dirinya yang kini telah tewas. Yang akhirnya orang-orang pun hidup bahagia dan telah melupakan kejadian-kejadian yang telah lewat. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Sektor 36. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.